Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Suigno dari Sistem Informasi Universitas Sabar Asia. Saat ini saya akan merangkum materi pertemuan yang ke-9 sampai ke-14 mata kuliah etika profesi sistem informasi. Yang pertama, memahami profesi dan profesional. Profesi yaitu pekerjaan tetap berbasis keahlian khusus dilakukan secara bertanggung jawab untuk penghasilan. Contohnya dokter, insinyur, IT spesialis. Kemudian untuk profesional, orang yang menjalankan profesi dengan kompetensi teknis tinggi, objektivitas, dan tunduk pada kode etik. Contohnya programmer, pembuat aplikasi berkualitas, menolak permintaan ilegal. Profesionalisme, sikap unggul dalam bekerja. Sikap dan perilaku kerja yang mencerminkan komitmen pada keahlian tinggi, etika kerja, dan pengembangan diri berkelanjutan. Esensinya yaitu bukan sekedar keterampilan, tapi filosofi kerja berorientasi kualitas dan tanggung jawab sosial. Contohnya di IT yaitu network engineering, rutin, upgrade sertifikasi, patuh keamanan data, proaktif selesaikan insiden sistem. Kemudian profesionalisme di bidang IT. Hubungan IT dan profesionalisme yaitu kecepatan adaptasi teknologi, akuntabilitas tinggi, dan integrasi mutlak. Syarat syarat profesional IT yaitu dasar ilmu kuat plus riset praktis. Kemudian pengembangan kemampuan berkelanjutan dan sertifikasi keahlian. Dan ciri profesional IT yaitu menguasai peralatan IT dan praktek pengetahuan, kemampuan analisis software atau program, disiplin kerja dan kolaborasi tim, dan cepat tanggap masalah klien. Kemudian kode etik profesi IT. Pedoman tertulis mengatur perilaku, tanggung jawab, dan prinsip moral profesi. Tujuan kode etik, menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga kesejahteraan anggota, tingkatkan mutu profesi dan layanan publik, dan bentuk organisasi profesional yang kuat. Kemudian fungsi kode etik yaitu protektif atau melindungi klien dari malpraktek, regulatif yaitu acuan sanksi pelanggaran, edukatif panduan pengambilan keputusan etik, dan reputasi bangun citra positif profesi IT. Organisasi profesi IT di Indonesia, IPKIN dan IPKI, didirikan 18 April 1974 sebagai Ikatan Pengguna Komputer Indonesia atau IPKIN, berevolusi menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau IPKI. Azas dan tujuannya itu azas Pancasila, tujuannya meningkatkan pemanfaatan TI untuk pembangunan nasional wadah komunikasi anggota. Fungsi strategisnya yaitu menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan TI, kerjasama dengan organisasi sejenis, dan pengembangan keilmuan komputer dan informatika. Contoh organisasi lainnya yaitu di kedokteran ada ID, di akuntansi ada IAI, dan di teknik ada PII. Cyber world dan karakteristiknya. Yang pertama evolusi internet. Awalnya terbatas, kini menghubungkan global tanpa batas. 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Akses informasi biaya rendah memudahkan relasi dan transaksi. Cyber world. Dunia virtual untuk interaksi lintas geografi. Fungsi utama menghubungkan manusia-manusia komputer instansi, menghubungkan manusia komputer instansi, memfasilitasi transaksi, wadah kolaborasi profesional. 5 karakteristik kunci. Yang pertama adalah visual, virtual atau tanpa fisik. Yang kedua dinamis atau perubahan cepat. Yang ketiga tanpa batas teritorial. Yang keempat anonimitas atau identitas tersembunyi. Yang kelima adalah publikasi informasi terbuka. Cyber etnik dan netiket. Mengapa cyber etnik penting? Yaitu penggunaan multi budaya dan bahasa, resiko anonimitas atau penyalahgunaan fasilitas, newbie perlu pahami budaya internet. Netiquette atau etika berinternet dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Aturan komunikasi one to one, jangan gunakan huruf kapital berlebihan, hindari CC tanpa izin, perlakukan email sebagai privasi. One to many, baca diskusi lama, hindari konten sara atau pornografi, buat subjek jelas, selisih paham jalur pribadi, gunakan signature profesional. Pelanggaran dan konsekuensi cyber ethics. Contoh pelanggaran,
spuring atau forgeries, spam iklan di forum non-komersial, publikasi konten sara dan pornografi, pengutipan berlebihan tanpa sumber, penyalahgunaan akses FTP. Konsekuensinya yaitu sosial, dikucirkan dari komunitas cyber. Secara hukumnya, sanksi pidana sesuai Undang-Undang ITE di Indonesia, penjara atau denda untuk pelanggaran berat. Prinsip dasar, berperilaku di dunia maya seperti di dunia nyata, integritas plus tanggung jawab plus menghormati perbedaan. Etika bisnis dan TI. Hubungan TI dan bisnis. Bisnis dan teknologi informasi tidak terpisahkan. Fokus keuntungan harus diimbangi landasan etis untuk nilai manusiawi. 3 alasan etika wajib. Yang pertama, mempertaruhkan martabat manusia. Yang kedua, bagian dari masyarakat. Yang ketiga, membangun kepercayaan. 5 prinsip etika bisnis yaitu ekonomi, bebas bertindak dan bertanggung jawab, kejujuran yaitu jamin kelangsungan bisnis, keadilan yaitu perlakukan pihak lain sesuai dengan haknya. Yang keempat adalah hormat pada diri atau hargai nilai setara antar pribadi. Kemudian yang kelima adalah berbuat baik, hindari tindakan yang merugikan. E-commerce, definisi dan perkembangannya. Definisi e-commerce, sistem perdagangan via mekanisme elektronik atau internet tanpa batas geografis. Transaksi instan, yaitu otomatisasi proses transaksi mempercepat operasional. Jangkauan global memungkinkan akses pelanggan dari seluruh dunia. Biaya rendah, biaya operasional yang lebih rendah dengan promosi kreatif. Model hukum uncitral atau PBB. Kekuatan hukum data message. Pesan data diakui memiliki kekuatan hukum yang sah. Yang kedua, keabsahan tanda tangan digital sah jika menunjukkan persetujuan dan berfungsi sebagai perjanjian. Informasi asli harus lengkap, tidak dimodifikasi, dan dapat diungkapkan ke pihak berwenang. Konsep dasar hak kekayaan intelektual atau HKI. Definisi dari HKI, hak atas hasil produksi kecerdasan intelektual, teknologi, seni, sastra, musik, dan desain, bersifat private dan pendaftaran sukarela. Tujuan HKI, penghargaan negara atas kreativitas inventor atau pencipta, memberikan hak eksklusif untuk mengelola karya atau hak ekonomi dan moral. Klasifikasi HKI, hak cipta, melindungi karya seni atau sastra ilmu pengetahuan. Hak kekayaan industri yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang. Hak cipta dan paten. Hak cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak eksklusif yaitu mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Subjek, pencipta atau perorangan atau kelompok atau pemegang hak. Objek, karya orisinal bidang ilmu seni sastra, contohnya buku, lagu, dan software. Paten atau bidang teknologi diberikan untuk penemuan baru, proses atau produk teknis, penyempurnaan teknologi. Syaratnya yaitu inovasi aplikasi industri kebaruan. Hak industri, merek, desain industri, rahasia dagang. Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tanda pembeda atau gambar atau nama atau warna untuk barang atau jenis barang atau jasa. Jenisnya itu dagang, jasa, dan kolektif. Desain industri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, kreasi estetik 2D atau 3D atau bentuk konfigurasi komposisi warna. Syaratnya itu dapat diproduksi massal. Rahasia dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, informasi rahasia bernilai ekonomi atau teknologi atau bisnis yang dijaga kerahasiaannya. Cybercrime atau jenis dan motif. Definisi cybercrime, tindak pidana di ruang digital yang menyerang fasilitas publik atau kepemilikan pribadi. Karakteristiknya lintas batas tanpa interaksi langsung, teknis offline, semi-online, online crime. Motif kejahatan yaitu intelektual, kepuasan pribadi, bukti kemampuan rekayasa TI, ekonomi atau politik atau kriminal yaitu keuntungan pribadi atau golongan. Bentuk utama cybercrime, hacking, akses sistem ilegal, data diddling, modifikasi atau penghapusan data, software piracy, pembajakan hak cipta, email bomb, mengirim data massal hingga sistem macet.
The Trojan Horse atau penyusupan malware. Cyber law, tantangan dan pendapat. Tantangan penegak hukum, sifat maya dan lintas negara, kesulitan pembuktian, hukum tradisional berbasis teritorial tidak memadai. Tiga kelompok pendapat, penolak total, hukum tradisional tidak relevan, pendesak, penerapan hukum tradisional mendesak, sintetis, evolusi hukum berbasis common law dan kekhasan cyberspace. Solusi cyber law di Indonesia, Undang-Undang Khusus Tindak Pidana TI Pembentukan Cybercrime Act, amandemen KUHP memasukkan kejahatan TI ke dalam KUHP. Amandemen undang-undang terkait TI yaitu perubahan undang-undang terkait pemanfaatan TI, haki, privasi data. Prinsip hukum dan yurisdiksi cyber. Hukum siber mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan kejahatan digital. Ini mencakup tiga yurisdiksi internasional utama. Yurisdiksi preskriptif atau menetapkan undang-undang. Yurisdiksi penegakan atau menindak pelanggaran. Yurisdiksi adjudikasi menuntut pelaku kejahatan. Asas penentuan hukum berlaku. Penentuan hukum yang berlaku dalam kejahatan cyber didasarkan pada beberapa asas penting. Yang pertama, subjektif territoriality atau lokasi pelaku kejahatan. Dua, objektif territoriality atau lokasi dampak kejahatan. Tiga, nationality atau kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, protective principle atau ancaman terhadap kepentingan nasional. Dan yang kelima adalah universality atau kejahatan lintas negara. Teori ruang cyber. Teori uploader atau downloader, melanggar unggah atau unduh yang merugikan. Teori server yaitu hukum berlaku di lokasi fisik server. Teori ruang internasional. Cyber sebagai ruang keempat setelah darat, laut, dan udara. Definisi dan karakteristik cybercrime. Kejahatan digital yang mengeksploitasi kecepatan dan anonimitas internet tanpa batas fisik. Serangan hardware atau software, malware, hacking. Kejahatan finansial, fraud, phishing. Penyalahgunaan, eksploitasi sosial, pornografi anak. Karakteristik unik cybercrime. Kejahatan cyber memiliki ciri khas yang membedakan dari kejahatan konvensional. Yang pertama adalah lintas batas, melampaui batas teritorial negara. Yang kedua, pelakunya beragam dari blue collar hingga white collar profesional. Yang ketiga, modus aktif yaitu illegal access, data forgery, cyber espionase. Klasifikasi cybercrime berdasarkan sasaran. Yang pertama, individu, yaitu cyber stalking, pornografi, dan lain-lain. Hak milik, yaitu pembajakan software, carding. Pemerintah, yaitu cyber terrorism, sabotase sistem. Strategi pencegahan, proteksi diri. Langkah-langkah yang penting untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan cyber. Perbarui perangkat lunak keamanan, antivirus firewall, anti-spare terintegrasi. Gunakan kata sandi kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol. Contohnya yaitu seperti berikut. Cadangkan data rutin, salin dokumen atau foto ke penyimpanan eksternal. Hindari tautan mencurigakan, waspada tautan di media sosial bahkan dari teman. Ganti kata sandi berkala, minimal setiap 3 bulan sekali. Pengamanan sistem dan rekomendasi OECD. Pengamanan sistem, FTP, SMTP, Telnet, autentifikasi ketat, web server, enkripsi, SSL atau TLS, firewall, filter lalu lintas jaringan, rekomendasi OECD, modernisasi hukum pidana nasional, tingkatkan keamanan jaringan standar internasional, edukasi aparat penegak hukum, sosialisasi kesadaran masyarakat, kerjasama bilateral atau multilateral. Strategi Indonesia dan perlunya cyber law. Strategi Indonesia, jangka pendeknya yaitu penegakan hukum pidana, rekrutmen ahli TI, jangka menegahnya yaitu membentuk cyber police kerjasama dengan internasional, dan jangka pandangnya yaitu undang-undang khusus cybercrime, perjanjian bilateral. Perlunya cyber law mencakup hak cipta, privasi, transaksi digital, pornografi, dan yurisdiksi lintas negara didukung oleh lembaga seperti ID, CERT,
Cybercrime adalah perang digital, butuh kolaborasi individu, negara, dan global untuk perlindungan berlapis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.